beating up over the thing to remember. The scene starts tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a tiger and drink. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang SUP. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rasya Elvina absen 25, saya Alka Alvina Putri absen 5, saya Alia Rihada absen 3, saya Tiara Kadana absen 33, saya Wisma Dara Putri Soto absen 35. Sup merupakan makanan cair yang terbuat dari kaldu daging, ayam, ikan, dan ditambahkan bahan-bahan pengaroma, bumbu-bumbu dan isian. Sup dapat berdiri sebagai hidangan yang dikaitkan dengan giliran hidangan atau sebagai appetizer dan dapat merupakan hidangan yang berdiri sendiri atau sebagai main course atau main dish. Fungsi sup. Pada hidangan kontinental, sup mempunyai fungsi sebagai 1. Membangkitkan selera makan seperti rasa harus lezat, rupa menarik, dan bernilai gizi yang tinggi. 2. Sup dihidangkan setelah appetizer atau sebelum entry. 3. Ada jamuan makan untuk menetralkan rasa tajam dari appetizer untuk memenuhi atau sebelum hidangan berikutnya. 4. Beberapa macam sup dapat dihidangkan sebagai hidangan utama, khususnya berupa sup yang kaya gizi seperti Hungarian goulash soup dan minestrone soup. 5. Penambah nilai gizi. 6. Penetral rasa pada lidah. Bahan-bahan pembuat sup. Terdapat 4 komponen utama dalam pembuatan sup, yaitu 1. Bahan cair. Bahan ini merupakan bahan yang paling penting dalam pembuatan sup, yaitu kaldu atau stok. Ada 2 jenis stok yang digunakan, yaitu white stock dan brown stock. 2. Bahan isian. A. Bahan isian berasal dari nabati, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan serealia. B. Bahan isian berasal dari hewani, daging, unggas, dan jenis-jenis seafood. 3. Bahan pengental. Bahan pengental terdiri dari tepung, pura, dari bahan terbanyak yang digunakan dalam sup, tepung maizena atau pengental yang standar, susu, krim, dan telur. 4. Bahan pemberi rasa dan aroma. Bahan pemberi rasa dan aroma sup yaitu contohnya bihun organik, mirepoix, lada, garam, dan sebagainya. Penyajian sup. Yang pertama, suhu penyajian sup. Sup panas disajikan pada suhu antara 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Sedangkan sup dingin disajikan pada suhu 5 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Yang kedua, porsi penyajian sup. Penyajian sup sebagai appetizer dengan porsi 2 sampai 2,5 dl. Bila disajikan sebagai main course dengan porsi 3 sampai 3,5 dl. Yang ketiga, 3. Garnish sup. A. Garnish yang ada dalam sup atau garnish yang digunakan adalah sebagai isi. B. Garnish yang ditaburkan di atas atau sebagai topping. C. Garnish yang berupa pelengkap atau disajikan sebagai penyerta. Macam sup. Sup diklasifikasi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Clear atau thin soup, atau cottage plain atau sup encer. Adalah sup yang dibuat dalam keadaan jernih, yaitu broth atau stock yang tidak dikenalkan. Sup encer dihidangkan tanpa atau dengan isi. Isian dibuat dari beberapa sayuran dan daging. 2. Thin soup atau cottage atau tun sup kental merupakan sup yang dibuat menggunakan sup atau clear soup yang dikentalkan dengan bahan pengental seperti susu, tepung, krim, dan lain-lain yang ditambah dari bahannya sendiri dengan ataupun dengan isi.
Sup kental ini penyelesaiannya dibagikan menjadi dua, yaitu tidak disaring dan disaring. Tidak disaring atau unpackaged sup, kekentalannya didapat dari bahan isi yang ditambahkan, misal kentang ataupun yang lainnya. Sedangkan yang disaring yaitu paste, misalkan telur, krim, telur, biskuit, dan brown soup. Thick soup dikelompokkan menjadi 5, yaitu cream soup, biscuit soup, sour soup, potato soup, pure soup, dan lain-lain. 3. Special soup. Special soup merupakan bahan yang dibuat dari bahan khusus dengan cara pengolahan khusus ataupun istimewa. Bisa disebut juga dengan clear soup ataupun thick soup. Yang termasuk sup istimewa yaitu Clouders, cold soup, soup made from fish, wine soup. 4. National soup merupakan sup yang dibuat dari bahan khusus, cara pengolahannya juga khusus, berasal dari suatu negara. Minestrone dari Italia, gazpacho Andalus dari Spanyol, mulligatawny dari India, Stonebrook dari Skotlandia, onion soup dari Prancis, dan Borscht dari Rusia. Pengolahan sup. Untuk menghasilkan sup yang baik, hal yang diperlukan diperhatikan ialah 1. Pada waktu pembuatan kaldu harus benar prosedurnya sehingga menghasilkan kaldu yang baik. 2. Menyiapkan kaldu sesuai dengan sup yang akan dibuat. 3. Dalam membuat sup jernih, yang perlu diperhatikan ialah kaldu harus jernih. 3. Mempunyai aroma dan rasa yang tinggi. Waktu memasak tidak boleh diaduk. Untuk menghasilkan soto yang baik, yang perlu diperhatikan adalah 1. Teknik pembuatan kaldu soto. Pembuatan kaldu untuk soto pada dasarnya tidak berbeda dengan pembuatan kaldu untuk sop. Akan tetapi bisa pula kaldu dibuat dengan merebus air langsung bersama-sama dengan daging atau ayam yang akan digunakan sebagai isi, dan setelah daging atau ayam lunak dikeluarkan dari kaldu. Selanjutnya, kaldu dibumbui. Sebelum dibumbui, kaldu sebaiknya disaring terlebih dahulu supaya serbuk atau potongan tulang tidak terbelah. 2. Hasil masing-masing sup. 1. Sup cair. A. Sup harus benar-benar jernih dan tidak ada gumpalan. B. Sup tidak berlemak. C. Kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan. D. Temperatur harus sesuai dengan jenis sup. 2. Sup kental. A. Mempunyai tekstur kental namun masih dapat dituang atau mengalir baik dalam keadaan suhu panas maupun dingin. B. Penampakan sup transparan. C. Tidak berbulir atau bergumpal. D. Kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan. E. Kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan. E. Temperatur harus sesuai baik untuk sup panas atau dingin. Menyimpan sup. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik menyimpan sup yaitu 1. Kesehatan, meliputi personal hygiene, food hygiene, and air hygiene. 2. Suhu. 3. Pemanasan atau penghangatan dapat dilakukan di atas pemanas atau kopi dan mikrowave. Peralatan yang digunakan dalam pengolahan sup. Yang pertama adalah peralatan yang diperlukan dalam pengolahan sup meliputi A. Alat persiapan seperti berupa meja kerja, talenan, pisau pengupas sayur, balon bis. B. Alat pengolahan seperti kompor, oven, macam-macam panik dan wajan seperti stopper, frying pan, dan saucepan. Yang ketiga adalah alat pengaduk yang tergolong
dalam alat pengaduk adalah sendok sayur, lidl, dan spatula wood. Yang C, alat penyajian. Alat penyajian yang akan digunakan sesuai dengan jenis sup yang akan disajikan, seperti sup bowl atau boiling cup dengan sup bowl yaitu saucer. Lah kan sih tak tahu.